Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Wahid, NPM 2021010183, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Video ini dibuat guna melengkapi tugas hukum acara PTUN dan MK. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Lanjut ke videonya. Alur penyelesaian tata usaha negara. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Anda dapat menempuh dua mekanisme, yaitu yang pertama upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Lantas, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif? Jawabannya tidak. PTUN baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula. Yang kedua, banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketa. Berbeda dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kesanaan instansi yang memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN, dapat dilihat apakah suatu KTUN dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Tahapan yang kedua yaitu gugatan melalui PTUN. Penyelesaian sengketa melalui PTUN dapat dilakukan ketika yang pertama tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. Yang kedua, jika peraturan dasar diberlakukannya KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terdapat KTUN yang bersangkutan diajukan kepada KTUN. Yang ketiga, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Yang kedua, prosedur dismisal. Setelah diajukannya gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan secara biasa. Dan yang kelima, putusan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan di
ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan keputusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.